Jangan terlalu terburu-buru mengambil keputusan. Pelajaran yang paling berharga. Ntar banyak ya. Pelajaran yang berharga. 2007 bapak sama mama itu udah pisah ya kan. Jadi pelajaran yang bisa gua ambil dari situ, mulai dari situ aku sudah bisa belajar mandiri, apa-apa sendiri. Jadi sudah mulai nyuci baju sendiri, makan buat sendiri gitu, nggak bergantung dengan orang lain, dan itu pelajaran yang sangat berharga sampai saat ini. Jadi itu yang ngebentuk aku biar jadi seperti ini. Dan apa dengan itu aku bisa apa-apa sendiri tuh, nggak tergantung dengan orang lain. Jadi kalau selama aku bisa ngerjain sendiri, aku kerjain sendiri. Kalau aku udah nggak bisa, ya pasti butuh bantuan. Karena manusia makhluk sosial kan. Tapi ya itu, pelajaran berharganya aku bisa mandiri mulai umur 12-13 tahun. Pelajaran dari orang. Maksudnya kita ngelihat dari rumah tangganya orang, dari kesehariannya orang. Itu pelajaran berharga sih yang bisa diambil. Mungkin dia ngalamin masalah dan dia bukan ngasih tahu sih, maksudnya dia cerita ke kita supaya kita ndak terjerumus ke kesalahan yang itu. Jadi itu berharga banget sih. Jangan terlalu terburu-buru mengambil keputusan. Ya, pelajaran di dalam berbisnis, sharing dengan teman, kadang kita serius tapi kadang teman melakukan penyimpangan, ya kan. Itu kadang ada semacam kekecewaan. Sementara kita berusaha maksimal untuk melakukan buat berdua gitu, ya kan. Tapi kadang dia mengecewakan buat kita. Ya kadang di situ kita suka dapat pelajaran, udah deh lain kali kalau bisa kita jalan sendiri gitu. Jangan terlalu berharap dengan orang lain gitu, ya kan. Iya, benar itu. Jadi pelajarannya, jika memang harus berharap, cukup berharap sama Allah. Berharap sama manusia itu sekadarnya aja. Ya masih boleh berharap sama manusia yang kira-kira memang dia bisa bantu, ya kita bisa. Cuman jangan meletakkan harapan itu kepada dia. Pengalaman berharga dalam hidup. Ntar dulu ya, mikir dulu ya. Tobat sih. Di situ pelajaran banyak banget dari mana ya, tahu namanya ya Islam agama kita sendiri ya. Itu sih baik intinya sih. Iya, apa sih ya, Mungkin dulu pernah sakit gitu ya, maksudnya kecelakaan atau apa gitu. Jadi seolah-olah kayak kita besok akan mati kan gitu ya. Kemudian setelah pas dalam kondisi sakit, agak sekarat ya, agak kondisi sakit, sekarat, kayak seolah besok akan mati. Di situ ada pelajaran yang namanya, yang aku ingat gitu ya, taubat. Jadi kita ingat taubat, pelajaran yang kadang kita kalau enggak kayak gitu kayak enggak ingat taubat gitu. harus diuji dulu kayaknya. Karena Allah tuh ngasih sakit. Jadi seandainya Allah mungkin gak ngasih saya sakit waktu itu, sakit berkepanjangan dan segala macam. Terus istri melahirkannya nggak mudah nggak sulit mungkin hidup nggak akan berubah, Bang. Jadi
pelajaran yang paling berharga itu pada saat Allah ngasih sakit bang, ngasih kita di titik terendah. Itu buat anak pribadi, itu pelajaran sangat berharga. Karena di situ awalnya saya bisa berubah. Anak sekolah nggak beres ya bos. Maksudnya banyak habiskan uang orang tua dari SMP, SMA, bahkan kuliah. Anak gagal dalam itu. Dan anak bercita-cita, berkeinginan tuh jadi orang yang sukses. Jadi orang yang baik lah untuk keluarga, untuk bangsa dan negara pastinya. Tapi setelah anak kegagalan itu, anak jalan hidup dengan belajar Islam, mentauhidkan Allah. Ternyata setelah itu terlewatkan, yang anak khawatirkan tadi itu, dan terjadi pada saat sekarang, itu menjadi pelajaran berharga buat anak. Bahwasanya yang kekhawatiran tadi, masalah rezeki, kebahagiaan apa, itu nggak bisa kita beli dengan ijazah tadi. Seperti itu. Dan kebahagiaan itu ada di hati kan. Jadi alhamdulillah. Mungkin ya kalau bisa sebelum kita kenal langsung ke orang tua, mungkin kita lebih bisa tahu dia dulu dari dalam dulu. Jangan langsung kenal ke orang tua. Maksudnya itu jangan langsung kayak ambil keputusan bang. Kayak saya kan mau ke sana, saya jangan ambil keputusan begitu. Jadi tidak menyesal gitu bang. Saat kita jatuh dalam keterpurukan, lalu kita sadar kalau itu salah dan kita bangkit ke jalan yang bukan ke jalan sih. Lalu kita bangkit dan memperbaiki hal tersebut. Salah satunya ya kita bisa ngelihat orang tua kita berbakti kepada orang tuanya. Itu salah satu yang paling berharga dan kita harusnya sih bisa lebih daripada orang tua kita berbakti kepada orang tuanya. Itu sih pelajaran paling berharga buat diri saya. Belajar memulai habit untuk senyum kepada setiap orang. Even kamu nggak tahu itu siapa, senyum aja. Mau kamu nggak dibalas, udah senyum. Oh iya, sama yang hak waris, yang aturan sebagian buat saya, ibaratkan jadi orang satu jangan serakah, yang kedua ya kita harus dari situ kita bisa belajar kayak yaudah bersyukur kayak yaudah biar aja deh. Kegagalan itu pelajaran yang sangat berharga sih. Dari situ kita belajar banyak. Rasa sakit itu nggak pernah lupa pasti. Tapi kalau kembali ke situ pelajarannya banyak. Kita bisa jadi lebih baik sih insya Allah. Dengan kita memahami kegagalan itu. Jadi kalau kita gagal itu nggak perlu merasa gimana ya. Sabar aja. Karena kalau sudah waktunya ya pasti kegagalan itu ya lewat aja pasti. Semua pasti berlalu. Semua pasti berlalu. Nggak ada yang kekal. Yang mungkin ya karena aku ngerasa aku masih usia muda, anak-anak muda zaman sekarang tuh masih banyak yang dia tuh pengen ngikutin lingkungannya, ngikutin teman-temannya dengan cara ngelewatin atau membantah batasan orang tuanya. Yang dulu aku mungkin ngelakuin kayak gitu, tapi sekarang kalau aku pikir kenapa nggak dari dulu ya aku nurut gitu, kenapa nggak dari dulu aku dengerin. Karena nikmatnya taat itu beda sama apa yang kamu rasain di luar sana gitu. Karena kalau ngelihat sekarang anak-anak muda tuh kayak mungkin dia nikmat, kalau dulu lihat ya itu sebatas gitu aja. Coba deh ikutin aku sini, ikutin orang tuamu. Selama itu baik, selama itu di jalan yang hak, menurutku jalan yang benar, enak kok, lebih enak pasti. Gimana ya? Pas anak cerai sih, anak banyak dapat pelajaran dari situ. Contohnya ya, anak hijrah, semenjak itu hijrah, masa-masa lalu anak tinggalkan. Dan dapat teman-teman yang menurut anak baik sih untuk kehidupan anak, mengingatkan anak.
pelajaran dari setiap masalah orang lain dan masalah sendiri. Karena dari masalah kita bisa menyikapi bagaimana jika kita mendapatkan masalah itu kembali, kita tahu cara menyikapinya seperti apa, dan kita mendengar masalah orang lain, kita bisa tahu cara menyikapinya seperti apa. Ketika masih berkumpul semua di keluarga komplit, masih ada ayah, ibu, itu pengalaman berharga saya dalam hidup saya kan. Dia bilang jangan pernah berputus asa dalam hidupmu walaupun segala rintangan menerpa dari kanan dan kiri, atas bawah, depan belakang. Banyak banget. Kalau pelajaran loh ya. Kalau untuk mengambil pelajaran banyak, dan Ana nggak bisa nyebut satu. Itu pelajaran yang Ana dapat itu akan Ana ingat lagi terulang ketika menghadapi hal yang sama. Tapi kok diingat-ingat nggak bisa. Dulu Ana pernah gini, nggak bisa. Tapi pas kejadian sesuatu itu langsung otomatis refleks, kayak teringat lagi, oh dulu pernah begini, jadi gitu. Tapi kalau untuk disebutkan itu susah, benar, orang itu susah. Kalau pelajaran hidup yang paling berharga itu dari masalah. Salah satunya pas kita mengalami mungkin suatu kegagalan, ada teman yang merangkul kita, menasihati kita, kenapa seperti ini, dikasih solusinya yang terbaik buat kita. Justru belajar dari masa lalu sih lebih banyaknya. Ternyata apa yang kita lakukan di masa lalu itu salah semua di sisi agama Islam gitu. Jadi anak banyak bersyukur masih dikasih kesempatan buat mencoba lebih baik lagi sesuai syariat. Iya, apa gitu. Karena gini, kita mengingat sesuatu, mengenang segala masa lalu itu sebenarnya tidak penting dikenang. Kita ambil ilmunya, sudah kan, kita sudah pernah mengalami, kita jadikan pelajaran seperti orang belajar lah. Kita kan tidak perlu ingat dulu pakai buku apa, ilmunya yang kita ambilkan dulu pernah menyelesaikan masalah seperti ini. Ya udah, guru kita dulu kayak apa, guru sekolah kan tidak penting kan, yang jelas guru ngajarin 1 + 1 2, tidak penting kita tahu gurunya kan, kita tahu 1 + 1 2 sudah. Jadi nggak, kalau kejadiannya tidak perlu dikenang lah. Dan itu bagian, dan ana rasa sih walau alam ya, ana yakin kayaknya setiap orang itu ketika kejadian yang lama itu terulang lagi pasti otomatis mengingat, respon, oh dulu pernah begini nih, pernah begini. Pelajaran berharga. Pada saat saya sedikit mengerti mengenai agama ini, itu kayak seperti saya enjoy life aja, dalam artian saya sudah mengerti bahwa semua ini sudah direncanakan sama yang di atas, sudah ditentukan sama yang di atas. Jadi saya benar-benar kayak jalan hidup itu, ya udah, ini sudah ada yang atur, ini sudah ada yang rencanakan. Jadi apa yang kita lakukan ini, udah lakukan saja yang terbaik, lakukan saja lakukan saja semua ini dengan happy lah, dalam artian kita membuat si ini bahagia, membuat diri kita bahagia, dan juga di situ saya kayak merasa bahwa dengan ini saya bisa kayak menjalani hidup sekarang ini lebih tenang, lebih damai. Jadi ya benar-benar itu kayak apa ya namanya? Alhamdulillahnya sih dikasih apa ya? Dikasih kebahagiaan mengenal agama sedikit demi sedikit itu, ya disitulah pelajaran yang sangat berharga menurut saya. Dulu waktu masih belum mencoba belajar agama itu terlalu sering menaruh harapan kepada orang lain. Ya dalam hal apapun itulah, pokoknya terlalu lebih berharap kepada manusia ketimbang kepada Allah, dan itu sebenarnya apa ya, kalau mau kita renungkan sebenarnya itu membuat kita kecewa, dan itu peluang kemungkinan besarnya pasti bakal kecewa kalau kita menaruh harapan kepada manusia itu terlalu besar, apalagi sampai kita malah lupa sama Allah, itu bisa dipastikan pasti bakal kecewa. Saya dari dulu banyak masalah, dan saat ini, waktu ini, masalah itu membuat saya lebih dewasa. Dengan masalah itu, saya lebih hati-hati
nggak ingin yang lalu itu terulang lagi, dan mulai ke depannya akan lebih baik lah. Oh iya, pelajarannya sangat berharga ketika saya dulu kan ikut sebuah ormas yang mengandung takfir ya. Kemudian alhamdulillah biidznillah saya mendapatkan hidayah taufik sehingga bisa keluar dari faham tersebut. Nah, pengalaman berharga bagi saya itu alhamdulillah saya bisa terhindar dari takfir tersebut, yang kalau saya boleh cerita ya, saya terus terang, saya waktu itu dari faham tersebut saya ada niatan, bahkan ada ada pergerakan, ada udah sebuah usaha untuk membunuh seseorang yang keluar dari organisasi tersebut. Saya terus terang saja, saya bahkan izin kepada senior saya kan ikut organisasi yang ada mitra dengan Polri-nya. Saya punya senior dan saya itu izin dengan beliau karena ulama kami 3 tersebut yang keluar dari ormas kami, organisasi kami, dia kan dikatakan murtad, halal darahnya, halal hartanya, halal aibnya, bahkan halal jika dipisahkan dengan istrinya dan lain sebagainya. Nah, dari pengalaman tersebut, dari paham tersebut, saya ada usaha untuk membunuh orang tersebut, gitu. Nah, kemudian singkat ceritanya, ketika saya sudah ingin membunuh, kemudian saya malah diajak teman yang berusaha dakwah dengan saya masuk ke dalam pondok tersebut, gitu. Ya, jadi saya terus langsung, wah kesempatan buat ngitung, buat apa yang gambar lah gimana gitu kan. Nah, ketika saya itu melihat beliau sholat waktu itu karena Ramadan, sholat taraweh, langsung saya itu ibaratnya kayak umpama es itu terkena api, umpama es itu terkena air panas, langsung kayak meleleh, sret gitu, meleleh sekali. Ya Allah, apakah sosok seperti ini yang harus saya bunuh gitu. Apakah sosok seperti ini yang halal dibunuh? Dia sholat, dia khusyuk, sholatnya lebih lama, bahkan bertarget satu malam itu 1 juz. Yang saya sendiri dan kelompok saya itu belum bisa mengerjakan itu. Bahkan kalau sholat malah cepat-cepatan, yang penting sholat. Apakah sosok seperti itu yang cocok untuk dibunuh? Itu terus saya akhirnya mulai terbuka. Nah, alhamdulillah, singkat ceritanya saya sadar di tahun 2019 bulan berapa saya lupa. Saya sadar dan saya akhirnya memiliki faham bahwasanya orang tersebut itu ternyata tidak yang saya pikirkan waktu itu, yang saya fahami bahwasanya dia kafir. Nah, pengalaman berharganya karena saya mendapat hidayah taufik yang lantarannya teman-teman, ya saya alhamdulillah bisa meninggalkan faham tersebut. Yang mana faham tersebut tuh secara agama ya dosa besar ya, dosa besar. Secara NKRI juga, secara hukum di Indonesia itu juga pidana kriminal gitu. Karena mengambil hak orang, apalagi mengalirkan darah tanpa hak gitu kan. Itu sangat masya Allah. Jadi ya itulah. Alhamdulillah ya, karena saya mendapatkan hidayah taufik dan iya, sehingga saya bisa selamat dari faham yang salah seperti itu. Kan faham yang naudzubillah min dzalik gitu. Iya. Next aja. Agak sensitif.